Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai tugas mata kuliah dasar-dasar perpajakan yang diampu oleh Ibu Muzayyidatul Habibah, MA, dengan judul Ketentuan Umum Perpajakan sebagai kelompok pertama dari kelas C3AKR, dengan anggota Sanisha Azura Faradita, NIM 076, Siti Lizakia Nurul Hilma, NIM 087, dan Sahril Amir, NIM 098. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, jenis-jenis pajak, dan tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, pengertian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur pajak yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara berupa uang dan bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa, timbal, atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Dan yang terakhir, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas di negara ini. Yang kedua, fungsi pajak akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua, fungsi reguler atau fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta dengan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua keperluan umum, seperti untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Materi selanjutnya adalah pengelompokan pajak. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pengelompokan ini berdasarkan pada cara pemungutannya. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Jadi, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung, beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis ini tidak memiliki surat ketetapan pajak, di mana pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan pengenaan pajak biasanya dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Penggolongan yang kedua adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Penggolongan ini didasarkan pada sifatnya. Pajak subjektif adalah pajak yang berkaitan dengan subjeknya, sedangkan pajak objektif adalah pajak yang berkaitan dengan objeknya. Pemungutan pajak subjektif perlu untuk memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, jenis pajak ini yaitu pajak penghasilan atau PPh, yang mana memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Sementara itu, pajak objektif merupakan pemungutan pajak yang memperhatikan nilai dari suatu pajak. Contoh dari pajak objektif adalah PPN atau pajak penambahan nilai,
di mana pemungutan pajak akan dikenakan atas suatu barang sebagai objek pajak. Konsultan pajak BSD hadir sebagai solusi bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan konsultasi pajak. Dan penggolongan pajak yang ketiga adalah pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak ini didasarkan pada lembaga pemungutan pajaknya, di mana pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pajak pusat sebagian besar proses pengelolaannya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sedangkan selanjutnya hasil dari pemungutan pajak akan digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Setiap proses administrasi pajak pusat perlu untuk dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sementara, pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, di mana kemudian hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan belanja pemerintah daerah. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Jenis pajak yang kedua adalah pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Contoh dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan contoh dari pajak kabupaten dan kota adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Syahril Amir. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kelima, tata cara pemungutan pajak. Hal-hal yang berkaitan tata cara dalam pemungutan pajak itu ada 4. Yang pertama, asas pemungutan pajak. Yang kedua sistem pemungutan pajak. Yang ketiga, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang keempat, tarif pajak. Yang pertama, asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal. Yang kedua, asas sumber. Yang ketiga, asas kebangsaan. Asas domisili atau asas tempat tinggal yaitu asas di mana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Asas sumber adalah asas di mana negara berhak mengenakan pajak penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah asas di mana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang kedua, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada 3, yaitu official assessment system, yang kedua self assessment system, yang ketiga withholding system. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, self assessment system. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga, withholding system. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak. Dan poin ketiga adalah timbul dan hapusnya utang pajak. Timbulnya utang pajak itu dipengaruhi dua poin. Yang pertama itu pada official assessment. Yang pertama itu dipengaruhi dengan official assessment system, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua dipengaruhi oleh self assessment system, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang dan keadaan atau tindakannya yang melanggar. Utang pajak juga bisa terhapus jika dilakukan empat hal ini. Yang pertama itu pembayaran, yang kedua adalah kompensasi, yang ketiga adalah kadaluarsa, yang keempat adalah pembebasan dan penghapusan. Yang keempat, poin keempat itu tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tarif spending atau proporsional, yang kedua tarif tetap, yang ketiga tarif progresif, yang keempat tarif degresif. Yang pertama tarif spending atau proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contohnya yaitu untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah PABN di daerah tertentu akan dikenakan PPN sebesar 10%. Yang kedua tarif tetap. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya besarnya tarif biaya materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal seberapapun adalah Rp, contoh RP-nya Rp 6.000. Yang ketiga tarif progresif. Tarif progresif persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keempat tarif degresif. Tarif degresif adalah tarif persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.